Kehilangan Ante Rebic kerugian terbesar AC Milan. Ante Rebic menderita cedera tendon ACL dan absen memperkuat AC Milan. AC Milan kehilangan beberapa pilar utama dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa kehadiran Simon Kjaer dan Ante Rebic, hal itu dikatakan dapat merepotkan pelatih Stefano Pioli untuk menjalani sisa pertandingan musim ini. Berbicara kepada Sky Sport Italia pada hari Sabtu, jurnalis Luca Seraffi menyebutkan Pioli berada dalam masalah setelah kehilangan Kjaer dan Rebic. Namun, Seraffi menyoroti kerugian Rossoneri dalam beberapa partai tanpa adanya Rebic. Ini bukan hanya soal Kjaer tapi juga Rebic. Dia layaknya Gattuso, selalu mengganggu permainan lawan sehingga membuat Milan kebobolan hanya beberapa gol pada awal musim saat ia bermain. Rossoneri begitu santer dihantam masalah cedera selama berbulan-bulan ke belakang. Tidak ada tanda-tanda persoalan tersebut bakal semakin ringan sebelum 2022 ini. Sebagaimana dikatakan di atas, selain kehilangan Kjaer, Seraffi juga menyebutkan absennya Rebic karena cedera tendon ACL merupakan kerugian nyata untuk pasukan Stefano Pioli. Pasalnya, penyerang Kroasia itu merupakan pemain depan yang kerap menutup serta melakukan tekanan secara agresif ke bek-bek lawan untuk menutup laju aliran bola. Dengan Giroud dan Ibrahimovic sebagai gantinya, Milan terus mencetak gol tapi mereka lebih menderita. Ibra bukan sosok pemain menekan serupa dengan Giroud, sambung Seraffi. Rebic diprediksi baru akan kembali memperkuat Il Diavolo Rosso. Pada awal 2022, kehadirannya di skuad bakal sangat membantu Alessio Romagnoli dan kawan-kawan. Milan seperti main dengan 10 pemain. Jurnalis ini kritik Kessie. Jurnalis Riccardo Trevisana mengancam performa Frank Kessie musim ini dengan mengklaim bahwa AC Milan hampir bermain dengan 10 pemain saat ia tampil buruk. Kessie tampaknya telah menjadi topik perbincangan panas di media belakang ini lantaran dua alasan. Yang pertama terkait masa depannya mengingat ia hanya memiliki beberapa bulan tersisa dalam kontraknya yang akan berakhir pada Juni 2022. Dan ia tampaknya semakin jauh dengan pembaruan kerjasama sehingga isu transfernya semakin meningkat dengan suara-suara dari fans raksasa Serie A tersebut dan Pandi terus memberinya tekanan. Masalah kedua terkait dengan performa pemain internasional Pantai Gading tersebut, mengingat ia belum menyentuh level konsistensi yang sama seperti yang ia capai musim lalu saat ia membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Serie A. Trevisani yang merupakan jurnalis drama Mediaset turut memberikan komentarnya terhadap gelandang 24 tahun tersebut dan tak menahan diri melontarkan kritik atas performanya yang tak memenuhi ekspektasi dan juga tuntutan terhadapnya. Tahun lalu Kessie tampil fantastis, tampaknya Milan bermain dengan lebih satu pemain. Tahun ini kadang-kadang terlihat seperti mereka bermain dengan 10 pemain dengan pemain Pantai Gading di lapangan yang tidak disadari, ujarnya. Pada kenyataannya, ia berputar seperti pemain normal dan tidak pernah menjadi pemain normal, kontrak. Dia tidak bermain dengan baik, demikian pula Insigne di Napoli. Selain Vlahovic, tak satupun mereka yang memiliki masalah dengan pembaruan kontrak dengan baik. Ibrahimovic punya misi khusus dalam duel krusial Milan kontra Napoli. Zlatan Ibrahimovic akan kembali menjadi sosok yang akan diandalkan AC Milan dalam pertandingan krusial Serie A melawan Napoli di San Siro pada Senin dini hari nanti. Milan News menyebutkan bahwa situasi cedera Rossoneri yang membuat Rafael Leao membuat Ibrahimovic bakal kerja lembur dalam memikul serangan klub di pundaknya. Oliver Giroud memang akan kembali bermain, namun ia masih berlatih terpisah dengan anggota skuad yang lainnya Rabu kemarin dan tidak masuk skuad, namun kondisinya masih belum mendekati puncak. Antara Serie A dan Liga Champions musim ini, legenda Swedia tersebut telah memainkan 14 pertandingan dengan membukukan 7 gol dan 2 umpan gol kepada rekan-rekan satu timnya di Milan. Kendati demikian, bagian menarik di karir impresifnya selama ini adalah striker 40 tahun tersebut ternyata belum pernah mencetak gol dalam 2 pertandingan beruntun. Dan cara terbaik untuk memoles catatan tersebut yakni dengan mengikuti gol penyeimbang ke gawang Udinese dengan lesakan gol lain melawan Napoli. Hal tersebut merupakan yang menjadi harapan besar Rossoneri dan khususnya bagi penonton yang hadir di San Siro akhir pekan ini. Pasalnya mereka belum pernah menyaksikan Ibrahimovic mencetak gol di kandang sejak duel kontra Lazio pada 12 September lalu. Terlebih lagi laga nanti bakal menentukan perjalanan tim di Serie A musim ini. AC Milan korbankan Kessie untuk tabatkan the next Japstam. Bek muda Sven Botman milik Los Lille dianggap mirip bek Belanda Japstam. AC Milan tengah mencari bek tengah untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Simon Kjaer karena cedera ligamen. Demi mendatangkan bek baru, Rossoneri tersebut bakal mengorbankan Frank Kessie. Drama perpanjangan kontrak Frank Kessie bersama Milan tak menemui episode terakhir. Sang pemain diklaim menolak proposal gaji yang diberikan manajemen Il Diavolo Rosso. Sementara itu, Milan kini membutuhkan suntikan segar di lini belakang terkait cederanya Simon Kjaer hingga akhir musim 2021-2022.
Situasi tersebut yang membuat direktur teknis klub bersedia melepas Kessie demi mendapatkan uang. Menurut jurnalis Andrea Boncini, dilansir dari Semper Milan pada hari Sabtu, Milan bisa menjual Kessie pada Januari 2022 dengan harga di antara 25 juta euro hingga 30 juta euro. Nantinya dana tersebut bakal digunakan oleh Direktur Paolo Maldini dan Ricky Massara mendatangkan bek tengah yang dibutuhkan oleh klub pemilik 7 gelar Liga Champions. Beberapa nama calon menyeruak seperti Kleiser Bremer dari Torino, Nikola Milenkovic Fiorentina, dan bek muda Sepp Woodward dari Lille. Nama tersebut kian center dikaitkan merapat ke Stadion San Siro dalam 2 pekan terakhir. Botman merupakan ex-rekan kiper Mike Maignan dan Rafael Leao. Direktur Ricky Massara bahkan diklaim sudah menghubungi agen dari bek asal Belanda dalam rangka menunjukkan minat mereka terhadap ex-pemain Ajax Amsterdam. Botman sendiri terbuka dengan wacana hijrah ke Serie A Italia yang mungkin akan memudahkan Massara dan Rossoneri untuk memboyongnya. Meskipun Newcastle United, Manchester United, dan Liverpool juga tertarik dengan sang pemain. Bek berusia 21 tahun tersebut memiliki tinggi badan 193 cm dengan postur tubuh ideal, besar dan tegap. Beberapa media Belanda menyebutkan Botman the next Jaap Stam lantaran postur tubuh dan gaya bermain yang mirip. Jaap Stam merupakan bek timnas Belanda yang pernah memperkuat Manchester United dan Milan. Botman dianggap pantas karena telah tampil di level tertinggi. Sejak bergabung Lille pada 2020 lalu, ia telah tampil sebanyak 61 kali di berbagai ajang dan sukses mempersembahkan titel Ligue 1 Prancis musim lalu. Milan berencana mendatangkan Botman dengan strategi yang sama seperti yang mereka gunakan kala merekrut Fikayo Tomori dari Chelsea, yakni peminjaman dengan opsi pembelian pada akhir musim.